Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Putri Ramadhani dari 4A Pendidikan Geografi. Hari ini saya akan menjelaskan media pembelajaran geografi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang erosi. Apakah ada yang tahu apa itu erosi? Erosi merupakan suatu fenomena yang wajar terjadi di permukaan bumi. Erosi bisa terjadi dimanapun, bahkan di lingkungan di sekitar kita. Contohnya, ketika kalian menyiram tanaman dengan air, maka ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari erosi, namun dalam skala yang kecil. Nah, dari peristiwa tadi, apa sebenarnya erosi itu? Erosi merupakan suatu fenomena atau peristiwa pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh berbagai macam tenaga. Contohnya, aliran air, es, angin, dan gelombang laut. Nah, dari keempat tenaga tersebut, erosi memiliki beberapa istilah yang khas. Misalnya, abrasi. Abrasi adalah proses erosi atau pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh gelombang laut. Sedangkan eksarasi merupakan erosi yang disebabkan oleh es. Nah, salah satu untuk mencegah terjadinya erosi adalah dengan menanam pohon kembali. Pasti sudah sangat sering ya mendengar salah satu alat atau media untuk mencegah erosi adalah dengan menanam pohon kembali. Namun, apakah benar dengan menanam tanaman atau menanam pohon kembali dapat mencegah erosi? Oleh sebab itu, silahkan saksikan video yang berikut ini. Nah, untuk membuktikannya, sekarang Kak Hendro akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan tentang kaitan antara keberadaan vegetasi atau tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Langkah percobaannya adalah, pertama kita tempatkan 3 botol plastik dengan isi yang berbeda-beda pada posisi sejajar seperti ini. Berikutnya, Kak Hendro akan memasang wadah penampung pada masing-masing mulut botol. Kita mulai dari botol plastik yang pertama ya. Kita pasang wadah penampungnya. Oke. Nah, berikutnya pada botol plastik kedua. Kita pasang wadah penampungnya. Botol plastik kedua merupakan botol plastik yang berisi tanah dan serasa. Oke. Berikutnya, Kak Hendro akan memasang wadah penampung pada mulut botol plastik yang ketiga, yaitu botol plastik yang berisi tanah yang sudah ditanami dengan tumbuhan. Oke, kita pasang. Nah, ketiga wadah penampung sudah terpasang pada mulut botol. Sekarang saatnya Kak Hendro untuk menuangkan air. Kita mulai dari botol plastik yang pertama, yaitu botol plastik yang berisi tanah. Kita tuangkan airnya pelan-pelan ya. Oke, kita tuangkan sampai airnya mengalir ke wadah penampung ya. Oke, terus ya, sampai airnya mengalir. Oke, kita tambahkan lagi. Iya, nah airnya sudah mulai mengalir ke wadah penampung. Kita tambahkan lagi airnya. Sampai air pada wadah penampung bertambah banyak. Cukup. Nah, air dari botol plastik pertama sudah tertampung di wadah penampung. Berikutnya, Kak Hendro akan mengalirkan air pada botol plastik yang kedua ya. Kita tuangkan airnya perlahan-lahan. Oke. Nah, kita tambahkan airnya ya. Iya kan airnya. Oke, sampai airnya mengalir ke wadah penampung ya. Terus kita isi terus. Oke, nah airnya sudah mulai keluar dan tertampung pada wadah penampung.
Kita tambahkan terus agar airnya terus naik ya. Iya, oke, cukup. Nah, sekarang Kak Hendro akan menuangkan air pada botol plastik ketiga. Nah, kita tuangkan perlahan-lahan sampai airnya keluar dan tertampung pada wadah penampung. Oke, kita tuangkan perlahan. Terus ya. Oke. Oke, kita tuangkan terus. Nah, airnya sudah mulai keluar ya. Dan sudah tertampung di wadah penampung. Kita tambahkan lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. Oke. Nah, sekarang ketiga wadah penampung sudah terisi oleh air. Wow, ternyata tingkat kejernihan air yang tertampung pada 3 wadah penampung berbeda-beda. Air yang berasal dari botol plastik pertama jauh lebih keruh daripada air yang berasal dari botol plastik kedua dan ketiga. Mengapa bisa demikian? Iya, karena tanah yang terdapat pada botol plastik pertama mengalami erosi intensif. Sehingga air yang keluar dari botol plastik pertama hasilnya sangat keruh. Nah, bagaimana dengan botol plastik kedua? Air yang keluar dari botol plastik kedua lebih jernih dari air yang keluar dari botol plastik yang pertama. Karena erosi yang terjadi pada tanah yang ada pada botol plastik kedua lebih sedikit. Karena erosi tersebut tertahan oleh serasa. Nah, sekarang kalian perhatikan air yang ada pada wadah penampung yang mengalir dari botol plastik ketiga. Wow, ternyata airnya sangat jernih. Mengapa bisa demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol plastik ketiga ini sangat sedikit. Karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga. Akar tanaman dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Sehingga erosi yang terjadi sangat-sangat sedikit. Sehingga air yang keluar sangat jernih. Baiklah, setelah menonton video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa tanaman dapat mencegah terjadinya erosi. Dan serasa dapat mencegah terjadinya erosi, namun lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman. Karena tanaman atau akar dari tanaman tersebut dapat mengikat tanah sehingga meminimalisir terjadinya erosi. Nah, erosi ini dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Contoh dampak positif dari erosi adalah seperti berikut. Nah, berikut ini merupakan salah satu erosi yang terjadi di gurun. Nah, erosi ini dapat kita jadikan sebagai objek wisata sehingga dapat memajukan suatu wilayah. Sedangkan dampak negatif dari erosi ini adalah pengikisan tanah. Pengikisan tanah pada umumnya dapat mengakibatkan tanah menjadi tidak subur karena erosi mengikis lapisan atas tanah yang umumnya merupakan tanah yang memiliki banyak unsur hara sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan penghijauan kembali agar dapat meminimalisir terjadinya erosi. Kita dapat memanfaatkan tanah kosong atau kita dapat memanfaatkan halaman yang ada di sekitar rumah kita. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.